Halo teman-teman, welcome to my channel. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini. Dan untuk kalian, kami akan membahas tentang pembahasan hari ini, yaitu kondisi wilayah Indonesia. Kondisi wilayah Indonesia dapat dilihat dalam 4 aspek. Yang pertama, letak Indonesia. Yang kedua, luas Indonesia. Yang ketiga, cuaca dan iklim. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, kondisi geologis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari letak astronomis, geografis, dan geologis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia ada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Keuntungan letak geografis yaitu yang pertama, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua, memiliki kebudayaan yang beragam, misal bahasa, karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal. Yang ketiga, transportasi laut semakin berkembang karena adanya jalur perdagangan internasional. Yang kedua, luas wilayah Indonesia. Indonesia sendiri merupakan suatu negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan 1,9 juta kilometer persegi dan luas lautan 5,8 juta kilometer persegi. Wah, bisa kalian bayangkan ya bahwa luas wilayah Indonesia sendiri sangat besar sekali. Selanjutnya kita akan membahas cuaca dan iklim kondisi wilayah Indonesia. Sebelum membahasnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebetulnya cuaca dan iklim. Cuaca merupakan keadaan udara pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Terdapat beberapa jenis cuaca, di antaranya cuaca cerah, panas, berawan, dingin, hujan, dan berangin. Keadaan cuaca yang terjadi secara umum di suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang lama disebut dengan iklim. Kondisi iklim wilayah Indonesia adalah tropis yang terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi antara bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai dengan September. Kalian pasti bertanya-tanya, penyebabnya apa ya? Nah, kita akan membahasnya. Musim hujan terjadi saat berhembusnya angin muson barat, yaitu angin yang berhembus dari benua Asia ke benua Australia. Sedangkan musim kemarau terjadi pada saat angin muson timur, yaitu angin yang berhembus dari benua Australia ke benua Asia. Sudah cukup jelas kan?
Yang keempat, kita akan membahas kondisi geologis wilayah Indonesia. Secara geologis, posisi Indonesia yang pertama, Indonesia sendiri terletak pada dua paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Bisa kalian lihat ya pada gambar pertama bahwa paparan Sunda berada pada bagian barat Indonesia, sedangkan paparan Sahul berada pada bagian timur Indonesia. Kemudian yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kalian lihat saja ya, dari gambar yang bagian nomor 2 itu adalah jalur-jalur pergerakan lempeng-lempeng tersebut. Kemudian yang ketiga, Indonesia sendiri merupakan pertemuan dari dua pegunungan lipatan muda dunia, yakni rangkaian dari Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania. Dari hal ini bisa dilihat bahwa Indonesia juga merupakan salah satu negara yang masuk dalam rangkaian gunung api, atau disebut sebagai jalur Ring of Fire atau cincin api. Jadi gitu saja ya untuk penjelasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini agar kami dapat menyajikan info-info yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Kemudian, Indonesia juga merupakan pertemuan dari dua pegunungan lipatan muda dunia, yakni rangkaian Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania. Bisa dibilang, Indonesia ini juga masuk dalam kawasan Ring of Fire, yaitu cincin api, di mana sewaktu-waktu akan terjadinya gunung api.